Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Sikander dipukuli oleh aparat kepolisian hingga berdarah babak belur. Dan inilah detik-detik Sikander menangkap pencuri Amaira. Melanjutkan episode yang sebelumnya. Sikander yang ingin mencari petunjuk, ingin melihat rekaman CCTV dan menanyakan kepada para aparat Satlantas. Sikander pun berkata, "Pak, sangat penting bagi saya untuk melihat isi rekaman itu. Saya ingin coba menemukan putri saya." Namun Satlantas yang mendengar Sikander pun berkata, "Saya tidak menolak untuk membantu Anda. Tapi aku NOC dari polisi, yang artinya tidak ada sertifikat keberatan. Setelah aku mendapatkannya, aku akan memberikannya kepadamu, oke? Pergilah sekarang," kata Satlantas itu kepada Sikander. Lalu Sikander pun berangkat ke kantor polisi. Ia pun melaporkan keluhannya tentang kehilangan anaknya. Namun para aparat kepolisian itu telah disogok. Ia mempermainkan Sikander dan mengacuhkan semua laporan keluhannya. Dan kepala polisi korup itu memperingatkan kepada Sikander agar segera pergi meninggalkan kantor polisi. Namun Sikander bersikuku tak mau pergi, hingga membuat para polisi itu geram, langsung memukulinya hingga kepala Sikander berdarah dan babak belur. Sementara itu, Kulpi yang masih terjebak di bawah meja, yang Mimin ceritakan di episode yang sebelumnya. Ketika Jimmy akan mengambil kunci mobil yang jatuh ke bawah meja, tiba-tiba saja ia melihat banyak debu di kantor miliknya. Dan Jimmy pun berkata, "Tidak lihatlah kalian melihat debu di bawah kursi ini. Bersihkan sekarang, saya tidak ingin setiap sudut kantor saya kotor," kata Jimmy dengan nada yang sangat marahnya kepada karyawan. Apakah kalian semua mengerti? Namun ketika Jimmy terfokus teralihkan kepada para karyawannya, Kulpi dan Kalti mencoba melarikan diri dengan cara merangkak diam-diam. Kulpi yang melihat kesempatan bagus, ia berkata kepada Kalti, "Kalti, ini kesempatan kita. Pintunya ada di depan situ. Ayolah pergi dengan tenang. Awas, hati-hati jangan bersuara," kata Kulpi memberi aba-aba kepada Kalti. Kemudian mereka pun merangkak perlahan ke arah pintu. Namun ketika Kulpi sedikit lagi sampai ke depan pintu, ia dikejutkan dengan kaki seseorang yang akan masuk ke ruangan itu. Lalu Kulpi pun dengan cepat kilat, ia pun segera bersembunyi di balik pintu. Jimmy yang melihat kedatangan orang itu, tentu saja ia langsung menyambutnya dengan begitu baik. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Kemudian Jimmy pun berkata kepada orang itu, "Sikander sudah jadi orang miskin. Tunggu saja dan perhatikan situasinya semakin memburuk." Kulpi yang mendengarkan Jimmy berkata sesuatu kepada orang itu yang baru datang tadi. Ia berkata di dalam hatinya, "Mengapa ia mengatakan ini tentang ayah?" Lalu kemudian adegan pun berpindah di malam harinya. Sikander yang sedang duduk dihampiri oleh Kulpi. Kulpi yang melihat wajah ayahnya itu babak belur, ia berkata, "Luka ini ayah, bagaimana lukamu? Apakah yang terjadi? Katakan padaku," kata Kulpi yang sangat khawatir melihat kondisi Sikander. Dan Sikander pun menjelaskan kalau itu bukan apa-apa. Sikander meminta maaf atas semua kebohongan dirinya tentang Amaira. Sikander menjelaskan kalau Amaira pergi kepada kakeknya, Tony Chada, yang sekarang kondisinya sedang tidak sehat. Kulpi yang mendengarkan perkataan Sikander pun ia menjawab, Tony Chada tidak sehat." Ia membantahnya. Kulpi menceritakan yang tadi siang kalau Tony Chada telah menemui Jimmy. Kulpi melihat percakapan antara Jimmy dan Tony Chada. Mereka bersengkongkol untuk mencoba menghancurkan hidup Sikander. Dan Kulpi berkata, mengapa kakeknya Amaira dan Jimmy
berbicara tentang menghancurkanmu, ayah. Mereka mempunyai rencana. Mereka berkata akan menghancurkanmu, ayah. Saya khawatir akan keselamatan Anda, ayah, kata Kulpi sambil menangis. Lalu kemudian Sikander pun memeluk dan meyakinkan Kulpi kalau dirinya jangan khawatir, Sikander akan baik-baik saja. Dan Sikander pun berkata, aku akan baik-baik saja, tidak akan ada yang terjadi kepada aku. Tony dan Jimmy telah bergandengan tangan. Ini adalah pertandingan besar melawan mereka. Kemudian Sikander pun meminta Kulpi untuk diam di rumah karena Sikander akan melakukan sesuatu. Ia mengingat seseorang kalau orang itu akan menjadi bukti. Orang itu adalah penculik Amaira. Sementara itu di dalam penjara, Lovely yang sedang bersandiwara kepada narapidana para polisi agar meyakinkan kalau dirinya benar-benar gangguan jiwa. Ia berpura-pura membunuh diri dan meminta putrinya Amaira segera dikembalikan dan dibawa kepadanya. Dan benar saja, rencananya berjalan dengan mulus. Kepala polisi yang menodongkan pistol kepada Lovely, ia meyakini kalau Lovely telah gangguan jiwa. Ia berpikir kalau Lovely tidak bisa dibiarkan terus-menerus di dalam penjara. Kepala polisi itu pun berpikir akan membawa Lovely masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Sementara itu Sikander sedang menyamar. Ia sedang mengintai seseorang memakai mobil putih. Namun ketika Sikander sedang mengintai dan mengintip, rupanya sang penculik Amaira ada tepat di belakangnya. Sang penculik itu terus berjalan dan hampir mendekati Sikander. Namun ia baru menyadari kalau orang yang ada di depannya itu adalah Sikander. Ia pun segera berlari bersembunyi. Namun rupanya Sikander pun telah menyadarinya. Ia pun pura-pura pergi meninggalkan tempat itu. Namun ketika penculik itu akan hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba saja Sikander menghalanginya dan menghentikannya. Sikander mencekik penculik itu sambil ia berkata, "Kemanakah Anda akan lari? Saya tahu apa yang Anda lakukan kepada saya. Di mana putriku? Di mana Amaira?" Namun penculik itu menyangkalnya. Ia berkata, "Saya tidak kenal siapapun itu yang bernama Amaira." Sikander pun yang mendengarkannya geram. Ia berkata, "Ayo pergi ke kantor polisi. Anda akan mengingat semuanya," kata Sikander sambil menggusur orang itu ke kantor polisi. Setibanya Sikander di dalam kantor polisi, ia menyerahkan orang itu kepada polisi yang telah memukuli Sikander. Sikander berkata, "Ini dia inspektur. Coba tanyakan kepadanya, di manakah putriku? Di manakah Amaira? Ia terlibat dalam penculikan Amaira. Tanya dia, catat pertanyaannya," kata Sikander berkata kepada polisi itu. Lalu kemudian polisi itu membawa pencuri itu ke ruangan khusus untuk diinterogasi. Singkat cerita, setelah ia menginterogasi pencuri itu, ia pun langsung membawanya keluar menghadap Sikander. Lalu kepala polisi korup itu berkata kepada Sikander, "Dia telah menyatakan pernyataannya. Saya ingin mendengarkan Anda mendengar perkataannya. Katakan kepadanya apa yang terjadi," kata polisi itu kepada si penculik. Lalu penculik itu menjelaskan semuanya kepada Sikander. Sikander pun begitu terkejut mendengarnya. Dan Mimin mohon pamit dulu ya. Mimin lanjutkan ini di episode yang selanjutnya.